Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bagaimana konkretnya kita, aktualisasi kita untuk melakukan birrul walidain kita kepada orang tua kita. Kita kemarin sudah membahas bahwasanya arti birrul walidain itu tidak hanya diwakili dengan uang yang kita transfer. Sesungguhnya birrul walidain itu tidak hanya diwakili dengan uang yang kita berikan kepada orang tua kita di akhir bulan. Memang betul bahwasanya memberikan uang, memberikan nafkah kepada mereka merupakan salah satu bentuk birrul walidain. Tapi itu bukan satu-satunya kita di dalam kitab birrul walidain. Maka inilah yang menjadikan kita harus menggali. Apa sih arti dari birrul walidain ini supaya masing-masing dari kita mampu meraba diri kita. Saya sudah birrul walidain ataukah belum? Karena ketika kita meraba diri kita, apakah kita nanti ketika kita mengetahui arti birrul walidain itu, maka kita mampu untuk mengevaluasi kalau memang kita ternyata belum birrul walidain secara maksimal. Karena kita masih mendefinisikan birrul walidain itu hanya terletak pada uang yang kita transfer. Nah, kemarin kita sudah membahas setidaknya ada 4. Yang pertama, arti birrul walidain adalah mensolihkan diri kita. Karena kesolihan diri seorang anak itu merupakan hadiah terindah untuk orang tua. Yang kedua, mendoakan orang tuanya di waktu-waktu yang mustajab. Karena sesungguhnya tanda cinta yang paling jujur itu adalah bagaimana ketika kita mendoakan mereka pada waktu yang mustajab. Yang ketiga, arti dan makna dari birrul walidain itu adalah yang memberikan yang terbaik walaupun terkadang harus mengorbankan zona nyaman kita. Sebagaimana yang kita jumpai kisahnya Uwais Al-Qarni ketika beliau harus berlatih mengangkat anak sapi, naik turun bukit untuk melatih dirinya supaya masa ototnya terbentuk, supaya dia bisa menggendong ibunya dari Yaman ke kota Makkah yang harus ditempuh terbentang jarak 1119 km. Dan itu merupakan pelajaran besar bahwasanya arti birrul walidain yang diberikan oleh Uwais Al-Qarni yaitu adalah beliau memberikan takzim yang terbaik dengan ikhtiar yang terbaik dan tidak cepat untuk mengatakan tidak bisa untuk orang tuanya selama permintaan orang tuanya dalam batasan yang diperbolehkan oleh syariat. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah bagaimana setiap dari kita adalah membuka ruang untuk ngobrol, membuka ruang untuk berbicara dari hati ke hati. Karena sesungguhnya semakin mereka tua, semakin mereka beruban, semakin mereka sepuh, tidak ada hal yang paling berharga selain dari kesolihan, doa, memberikan takzim yang terbaik walaupun mengorbankan zona nyaman. Maka salah satunya adalah memberikan waktu untuk senantiasa untuk mendengarkan setiap kisah-kisah yang mereka ingin sampaikan kepada kita, karena banyak orang tua yang terkadang tertutup dengan anak ketika orang tua ini masih berjibaku dengan urusan hidupnya ketika mencukupi anaknya, dan orang tua itu akhirnya jujur membuka dirinya dan menceritakan episode hidupnya ketika mereka sepuh. Karena apa? Yang paling dibutuhkan orang tua adalah teman ngobrol yang paling nyaman, dan itu harusnya adalah anak-anaknya untuk menemani mereka ketika mereka menuju kepada masa tua. Makanya maaf ya, kita lihat bagaimana kalau orang tua sudah sakit yang selalu dirindukan adalah anak. Bahkan pada saat mereka mulai menuju kepada proses sakaratul maut, saya melihat bahwasanya setiap orang tua kalau sudah mulai berat yang selalu dilihat itu anak-anaknya. Bagaimana mereka ingin anak-anaknya berkumpul, melantunkan doa, memberikan yang terbaik untuk mereka ketika mereka akan menghadapi sesuatu yang berat yang bernama sakaratul maut. Ini memberikan kepada kita bahwasanya waktu merupakan salah satu hadiah terbaik yang diberikan anak kepada orang tua. Di mana masalahnya kita hari ini adalah sulitnya dan pelitnya kita memberikan waktu kepada orang tua, walaupun mungkin kita tidak pelit ketika memberikan nafkah. Padahal kebutuhan nafkah sebanding dengan kebutuhan waktu yang dibutuhkan setiap orang tua ketika mereka menghabiskan sisa kehidupan mereka. Makanya Bapak Ibu, kalaulah orang tua kita sudah menelpon, pasti itu adalah sesuatu yang mereka ingin ceritakan dan mereka ingin untuk obrolkan. Walaupun engkau dalam meeting, walaupun engkau dalam satu pekerjaan besar, minta waktu sebentar untuk tetap menerima panggilan telepon mereka.
Karena sesungguhnya panggilan telepon orang tua kita ketika masih hidup itu merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang tidak bisa dinikmati dan dirasakan kenikmatan itu kecuali ketika kita mendapati orang tua kita sudah meninggal. Barulah kita ngerasa di telepon orang tua itu nikmat yang luar biasa. Itu nomor 4. Nomor 5, maka para ulama lalu menyampaikan kepada kita, salah satu bentuk dari birrul walidain yang terbaik kepada orang tua itu adalah menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menemani orang tua kita di masa senja. Ini merupakan salah satu di antara kewajiban yang harus diberikan kepada orang tua, terutama ketika kita memiliki orang tua yang masih standar pemahaman mereka tentang agama dan tidak memiliki latar belakang kehidupan ilmu yang baik dalam persoalan akhirat, maka kewajiban kita adalah menjelaskan kepada mereka tentang ilmu akhirat, terutama pada perkara-perkara yang akan mereka butuhkan ketika mereka menuju kepada kematian. Ini termasuk birrul walidain, yaitu hadiah ilmu. Mana ada hadiah yang lebih indah daripada hadiah ilmu? Lah, kita ironisnya banyak sekali di antara kita selaku anak ketika kita menjadi orang yang sering belajar ke kajian. Tapi ternyata setelah kita pulang dari kajian kita tidak pernah berhasrat. Kita tidak pernah bersemangat untuk menceritakan ilmu yang kita pelajari dari Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan untuk orang tua kita. Seakan-akan kita merasa bahwasanya orang tua kita tidak butuh ilmu. Seakan-akan orang tua kita lebih berilmu daripada kita, sehingga akhirnya kita pelit untuk menyampaikan dan berbagi maklumat dan informasi akhirat untuk mereka, padahal siapapun itu butuh ilmu, terutama ketika menghadapi hari-hari tua dan menghadapi satu kenyataan bahwasanya semakin tua dan semakin rentan, semakin dekat dia dengan hari kematian. Dan inilah pentingnya bagi kita pada poin yang kelima ini adalah berbagi ilmu. Ya, sehingga akhirnya pelajarilah ilmu. Kalaulah memang orang tua kita dulu belum ideal mengajarkan agama untuk kita, mereka belum ideal mengajarkan akhirat untuk kita, maka jangan hanya menyalahkan kondisi dan menyalahkan keadaan. Setidaknya jangan itu terulang kembali. Kita selaku anak jangan dendam. Ini gara-gara orang tua saya dulu tidak mengajarkan agama. Kasih udzur sama orang tua kita, kasih maaf sama orang tua kita ketika mereka mungkin dulunya tidak mengajarkan secara ideal pendidikan akhirat untuk kita. Tapi jangan pernah menjadi sebuah pembalasan untuk mereka. Lalu ketika hari ini kita dipilih hatinya oleh Allah, dibolak-balikkan hatinya oleh Allah, kamu ngaji, kamu cinta kepada majelis ilmu, kamu senang untuk mendengarkan nasihat. Maka ketika Allah memilih hati kita untuk bisa membuka buku, untuk bisa mendengarkan kajian, maka sampaikanlah ilmu itu kepada orang tua kita supaya mereka memiliki ilmu, setidaknya ilmu yang mereka serap dari anaknya ketika menemani mereka di masa tua, menambah pundi pahala untuk mereka dan menambah kefahaman mereka tentang urusan akhirat yang sejatinya mereka sebentar lagi akan datangi. Jangan pelit. Sehingga akhirnya jangan ngaji, pulang, diem, lalu merasa bahwasanya orang tua kita sudah pandai 100% terhadap urusan akhiratnya. Dan tentunya menyampaikan kepada orang tua ya dengan metode dan cara yang sesuai dari apa yang kita pahami dari karakter orang tua kita, dan tentunya tidak bersifat untuk mendikte mereka. Karena bagaimanapun kita adalah anak, kita adalah makmum, dan makmum itu punya seni sendiri dan istimewa ketika menasihati seorang imam, yaitu adalah orang tua kita. Tapi kita harus berbagi. Banyak orang tua yang mereka bingung terhadap banyak hal. Dan kewajiban kita adalah ya harus memberikan penjelasan untuk mereka. Kalau memang lidah kita keluh untuk menyampaikan ilmu kepada mereka karena kita tidak memiliki potensi untuk menyampaikan ilmu secara lugas dan gampang untuk dipahami oleh orang tua kita, bisa kita downloadkan. Kita downloadkan kajian ini, kita downloadkan kajian ini. Kajian-kajian yang menurut kita penting untuk dipahami oleh orang tua kita sebelum mereka berpulang kepada Allah. Tentang bagaimana bertobat di masa tua, bagaimana menghadapi rasa sakit, bagaimana berteman dengan takdir-takdir yang mungkin tidak seramah waktu dia dulu muda, ketika tua sudah banyak bersentuhan dengan takdir-takdir yang cenderung pahit.
Mungkin ada sakit, kelemahan, keterbatasan pendengaran, keterbatasan penglihatan, sampaikan, downloadkan. Dan pastikan bahwasanya mereka mendengar itu. Supaya itu menjadi sebuah petunjuk untuk mereka, supaya mereka paham bahwasanya kehidupan itu harus diisi dengan ilmu dan tidak ada yang paling indah kecuali yang menyampaikan ilmu itu adalah anak-anaknya. Tentunya anak-anaknya menyesuaikan dengan karakter orang tuanya. Ini adalah hal yang indah gitu. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا